Oke, ini video ketiga kita. Pada kali ini kita akan melanjutkan tentang materi kita. Kali ini kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, pada soal kedua ini kita akan fokus kepada bagaimana sebenarnya kita menyelesaikan masalah. Nah, penyelesaian masalah yang akan kita kerjakan saat ini akan menggunakan langkah-langkah oleh Polya. Nah, sebelumnya kita sudah diperkenalkan dengan persamaan X tambah A kali X tambah B kali X tambah C kali X tambah D sama dengan N, ya. Nah, kita akan coba membedah bagaimana sebenarnya kita bisa menyelesaikannya. Nah, kita kembali ya. Misalkan kita kembangkan masalahnya. Nah, kali ini kita ingin mencari hasil kali semua akar-akar real dari persamaan tersebut. Gitu ya. Nah, sebelumnya, kita dapat melihat kalian menemukan bisa 2 penyelesaian, bisa 4 penyelesaian. Nah, kalau 2 penyelesaian bagaimana? Kalau 4 penyelesaian bagaimana? Kira-kira begitu ya. Nah, baik. Pada soal yang telah Bapak berikan, persamaannya adalah X tambah 1 dikali X tambah 3 dikali X tambah 5 dikali X tambah 7 sama dengan 20. Nah, menurut Polya, yang menyajikan bagaimana cara menyelesaikan masalah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami masalahnya. Yang kedua, kita merencanakan bagaimana penyelesaian masalahnya. Langkah ketiga, kita menyelesaikan masalah. Dan langkah keempat, jangan lupa untuk melihat kembali penyelesaian masalah yang telah kita buat. Nah, yang pertama, kita akan coba memahami masalah yang diberikan. Pertama kali, apakah kalian sudah mempunyai solusi mudahnya? Nah, solusi mudah yang dimaksud di sini adalah ketika kita mensubstitusi angka, kita akan memperoleh jawaban secara langsung. Contohnya, kalau X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0, dengan cara sebelumnya yang telah Bapak sampaikan menggunakan XOR itu, tentu kita akan mencoba mencari interval tertentu, begitu ya. Nah, barangkali pada satu langkah kita langsung dapat penyelesaian masalahnya. Misalnya kita dapatkan X sama dengan 1. Nah, itu kan cukup mudah untuk dikerjakan ya. Berbeda dengan yang setelah Bapak ajarkan tadi sebelumnya, cukup panjang menemukan jawabannya, dan jawabannya adalah dalam sampai 12, sampai 14, atau sampai 15 digit belakang koma. Atau bahkan kita hanya sampai dapat menemukan intervalnya. Nah, bagaimana dengan itu? Ya. Yang kedua, kita coba bisa menyelidiki ya, apakah akar-akarnya itu memang tidak ada yang bulat, begitu ya. Oke, yang ketiga, nah, penggunaan tabel itulah yang kita katakan. Kita coba mencoba mencari menggunakan tabel yang telah kita buat misalkan ya. Nah, dari sini kita akan dapat menentukan apakah dia mempunyai akar real, atau hanya mempunyai 2 akar real, atau mempunyai 4 akar real. Nah, kalau mempunyai 2 akar real, 2 lagi di mana? Nah, itu kita sebut nanti akar imajiner. Contohnya saja, X kuadrat tambah 1 sama dengan 0, itu tidak akan mempunyai penyelesaian real. Tapi dia punya 2 penyelesaian imajiner, yaitu minus akar I dan akar I. Begitu ya. Nah, kita coba mendalami lebih dalam, kita mencoba memahami soal ini lebih baik tentang apa yang terjadi pada persamaan itu. Contohnya saja, kalau kita perhatikan, pada persamaan ini X tambah 1 kali X tambah 3 kali X tambah 5 dikali X tambah 7 sama dengan 20. Perhatikan, coba. Ternyata X tambah 1, X tambah 3, X tambah 5, X tambah 7, kelihatannya itu adalah barisan aritmatika yang mempunyai selisih atau beda 2. Nah, ini suatu pemahaman kita terhadap soal kita, misalnya. Barangkali kita bisa mengaitkan pemahaman kita dengan informasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Contoh dalam persamaan dalam barisan dan deret aritmatika. Kira-kira begitu ya. Yang kedua, apakah akarnya tidak bulat? Nah, untuk hal ini bisa kita lihat sebenarnya dari sifat keterbagian bilangan bulat sendiri. Nah, contohnya begini. Kita coba memberikan argumen kita mengapa tidak mungkin mempunyai solusi bulat. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan Excel, kali ini kita coba menggunakan bernalar matematika kita. Perhatikan,
Andai kalau X tambah 1 itu bilangan ganjil. Oke, karena tadi dia berselisih 2, berarti suku berikutnya juga adalah bilangan ganjil. Suku berikutnya juga adalah bilangan ganjil, X tambah 5 maksudnya di sini. Dan suku berikutnya lagi juga adalah bilangan ganjil, yakni X tambah 7. Nah, kalau kamu punya 4 bilangan ganjil, apakah kamu bisa memperoleh hasil kalinya bilangan genap? Jelas tidak mungkin. Nah, karena ruas kirinya hasil kali 4 bilangan ganjil tadi adalah bilangan ganjil jelas, dan ruas kanannya adalah bilangan genap. Artinya tidak mungkin ada solusi bulat di sini. Nah, bagaimana jika X tambah 1 itu bilangan genap? Gitu ya. Maka sama juga. X tambah 3 juga bilangan genap, X tambah 5 juga bilangan genap, X tambah 7 juga bilangan genap. Nah, kali ini lebih dekat lagi karena ruas kiri bilangan genap, ruas kanan juga bilangan genap. Nah, karena tapi perhatikan lebih detail lagi, coba perhatikan. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, nah, kalau bilangan genap kan habis dibagi 2. Kalau ada 4 bilangan genap, berarti ada 4 bilangan yang habis dibagi 2. Kalau kita kalikan bilangan genap yang keempat bilangan genap itu berarti habis dibagi 16. Pertanyaannya kembali, apakah 20 habis dibagi 16? Ternyata tidak. Ya, karena bilangan genap yang tertinggi, yang bilangan yang terbesar yang bisa membagi itu adalah 4. Ya, bukan 16. Gitu ya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan menggunakan logika kita bahwa ini tidak mungkin adalah bilangan bulat. Nah, jelas ini kontradiksi sehingga kita dapat menyimpulkan demikian ya. Coba nanti kalian diskusikan apakah kalian bisa menunjukkan kalau X itu bukan bilangan rasional. Bagaimana caranya? Tadi Bapak coba menunjukkan kepada kalian bagaimana menjelaskan bahwa tidak mungkin dia itu bilangan bulat. Tapi bilangan bulat belum tentu tidak rasional, kan begitu. Apakah bentuk pecahan maksudnya di sini? Oke. Ya, itu kira-kira ya. Lalu barangkali kita bisa mempunyai jawaban awal, kira-kira apakah dia mempunyai akar real, apakah semuanya real, apakah ada 2 akar imajiner, apakah tidak ada akar real, apakah keempatnya bilangan imajiner. Nah, seperti itu ya. Kita coba menyelidiki berapa banyak akar kompleks yang dimiliki oleh persamaan tersebut. Kenapa ini penting? Karena pertanyaannya adalah hasil kali akar-akar real. Ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Selain memahami soal itu, kita juga dapat merepresentasi soalnya dalam bentuk yang lain. Nah, kita mulai dari yang penyajian visual sederhana, misalnya X tambah A kali X tambah B itu bagaimana penyajiannya? Nah, kita bisa mendekatinya menggunakan konsep luasan. Ya, katakan awalnya kita punya persegi yang mempunyai luas X kuadrat, lalu kita punya persegi panjang yang luasnya adalah AX, dan kita punya persegi panjang lain yang punya luas AXB, maka apabila kita ingin membentuk persegi panjang baru, maka kita butuh satu persegi panjang keempat yang luasnya A kali B. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kita dapat menyajikan secara visual bagaimana suatu ekspresi aljabar X tambah A dikali X tambah B, nyatakan penjabarannya jadi X kuadrat tambah BX tambah AX tambah AB, kira-kira begitu ya. Nah, ya, tapi bisa juga ini kita bayangkan sesuai dengan konteks soal kita, bisa aja kita fokus A dan B sebagai patokan kita, di mana AB-nya itu adalah bilangan, kira-kira begitu ya. Maka bisa kita nyatakan juga seperti ini, kira-kira begitu ya. Lalu bagaimana jika kita ingin menyajikan perkalian 3 bilangan? Nah, mungkin kita masih punya satu lagi menggunakan konsep luasan, volume kali ini ya. Nah, misalkan kita punya sebuah balok yang disusun oleh beberapa balok dan kubus. Nah, maka kita dapat lihat misalnya kalau kita punya balok yang paling kecil ini ya, ukurannya panjangnya A, lebarnya lebarnya A, tingginya B, lebarnya C misalnya ya. Maka yang lain bisa kita nyatakan dalam itu juga ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini apa, dengan memisalkan persegi yang paling kecil itu balok yang paling kecil itu ukurannya X kali X, maka kita dapat menyatakan perkaliannya itu dalam
bentuk objek 3 dimensi seperti ini. Tapi bagaimana dengan 4 dimensi? Apakah kita bisa melakukannya? Ya, barangkali ini bisa jadi latihan bagi kalian untuk menyajikan perkalian kuantitas aljabar, 4 kuantitas aljabar secara visual ya. Nanti kalau kamu mencoba, kemarin sebenarnya sudah Bapak tunjukkan singkat itu melalui video sebelumnya ya. Nah, baik. Dari pemanfaatan teknologi yang sudah kita buat dalam konteks ini, kita coba menggunakan Excel. Nah, secara sederhana kita dapat melihat bahwa apabila kita memperhatikan memasukkan nilai X dari minus 8 sampai 0, ternyata kita mengetahui bahwa terjadi perubahan tanda dari yang lebih besar menjadi lebih kecil atau kurang dari. Maksudnya apa? Nah, kalau kita kalikan 8 ini 8 tambah minus 8 tambah 1 berarti minus 7. Lalu minus 8 tambah 3 minus 5, minus 8 tambah 5 minus 3, minus 8 tambah 7 minus 1. Kalau kita kalikan seluruhnya hasilnya kan 105. Padahal ruas kanannya 20, berarti 105 lebih besar dari 20. Tetapi ketika kita ganti angkanya menjadi 7, misalnya kita akan memperoleh hasil 0. 0 ternyata lebih kecil dari 20 atau kurang dari. Nah, akibat ada perubahan tanda dari lebih dari menjadi kurang dari, kita meyakini bahwa di antara minus 8 dan minus 7 ada bilangan yang membuat dia sama dengan 20. Kira-kira begitu. Sudah kita tunjukkan kemarin melalui Excel yang telah kita berikan. Walaupun itu masih pendekatan. Nah, kali ini kita akan mencari tahu secara pasti angkanya itu berapa, sehingga kita dapat lebih yakin dengan jawaban kita tadi ya. Nah, pertama kita akan coba merencanakan penyelesaian masalah apa yang bisa kita lakukan ya. Misalkan kita memasang-masangkan 2 suku dari 4 perkalian bilangan ini ya. Misalnya X tambah 1 kali X tambah 3, nah berapa nilainya ya. Ternyata nilainya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 3. Contoh, kita coba ganti lagi X tambah 5 kali X tambah 3. Ternyata hasilnya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 15. Kita misalkan lagi X tambah 1 kali X tambah 7. Ternyata hasilnya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 7. Kita kalikan, misalnya X tambah 5 kali X tambah 7. Hasilnya adalah X kuadrat tambah 12X tambah 35. Nah, kalau kalian masih kesulitan dengan mengalihkan secara langsung, bisa menggunakan tabel seperti pada video pertama ya, atau menggunakan representasi perkalian dalam konteks luasan tadi ya. Oke, lalu kalau kita kalikan X tambah 3 kali X tambah 7, hasilnya adalah X kuadrat tambah 10X tambah 21. Dan yang terakhir, mungkin kita coba kalikan X tambah 1 kali X tambah 5 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 5. Nah, kalau kita perhatikan ke 6 kemungkinan hasil kali ini, ada nggak kesamaan yang kita peroleh? Ternyata ada, bahwa kalau kita mengalihkan X tambah 1 dikali X tambah 7, hasilnya adalah X kuadrat tambah 8X tambah 7. Sedangkan kalau kita kalikan X tambah 3 kali X tambah 5, hasilnya juga muncul X kuadrat ditambah 8X tambah 15. Nah, barangkali ini bisa jadi satu hal yang kita kaitkan ya, untuk dijadikan penyelesaian masalah kita. Kenapa? Karena apabila kita perhatikan lagi ya, bahwa X kuadrat tambah 8X tambah 15 itu kan X kuadrat tambah 8X tambah 7 ditambah 8. Oleh sebab itu, kita boleh memisalkan X sama dengan P sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 7. Sehingga X kuadrat tambah 8X tambah 5 itu sama dengan P tambah 8. Nah, pemisalan ini dapat kita gunakan untuk mengubah persamaan polinom yang tadinya ada 4 suku menjadi hanya 2 suku saja. Nah, kira-kira begitu ya. Jelas ini lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, hasilnya adalah P kuadrat tambah 8P kurang 20 sama dengan 0. Nah, barangkali kita semua dapat dengan mudah menyelesaikan persamaan ini ya.
Yang kita bayangkan adalah kita mencari dua bilangan ya yang bisa kita katakan misalnya P tambah A dikali P tambah B, maka yang harus kita kerjakan adalah menjabarkannya seperti tadi sehingga diperoleh persamaan P kuadrat tambah A plus B kali P tambah AB, yang mana dalam konteks ini berarti kita coba mencari dua bilangan yang jumlahnya 8 dan hasil kalinya minus 20. Memang mungkin beberapa dari kita bisa dengan cepat mencarinya, tapi bagaimana jika kita tidak dapat dengan cepat menemukannya? Apakah ada hal yang bisa kita lakukan? Nah, perhatikan, kita coba memberikan ilustrasi di sini ya, representasi secara visual, di mana kita bayangkan ada sebuah ruas garis yang panjangnya 8, saya katakan seperti itu ya. Lalu kita ingin mencari, kita membagi dua misalnya sehingga menjadi ada ruas garis merah dan ruas garis biru yang masing-masing panjangnya adalah 4. Kira-kira begitu ya. Apabila kita sedikit menambah panjang yang biru dengan yang ruas garis hijau, berarti panjangnya sekarang menjadi 4 tambah, katakan panjang yang hijau itu adalah T, berarti 4 tambah T. Di lain pihak, maka kita dapatkan yang merah berkurang sebesar minus T. Nah, tapi kita yakin bahwa jumlahnya tetap 8. Nah, dari sini kita dapat menggunakannya. Ada dua bilangan yang kita buat adalah 4T dan 4 tambah T dan 4 kurang T, yang mana kalau dijumlahkan hasilnya 8, tetapi hasil kalinya adalah minus 20. Nah, ini menarik karena kita punya identitas apabila Y tambah T dikali Y kurang T, kita kalikan, hasilnya cukup sederhana, yaitu Y kuadrat dikurang T kuadrat. Menggunakan identitas ini, berarti kita punya 16 kurang T kuadrat sama dengan minus 20. Begitu ya. Atau kita punya juga T kuadrat sama dengan 36. Nah, persamaan T kuadrat sama 36 ini mempunyai dua kemungkinan penyelesaian, yakni T sama dengan 6 dan T sama dengan minus 6. Begitu ya. Nah, dari sini kita dapatlah dua bilangan tadi. Kenapa? Tadi kita tahu dua bilangan itu adalah 4 tambah T. Misalkan T-nya tadi 6 yang kita pilih, berarti kedua bilangan itu adalah 4 tambah 6, 10, dan 4 kurang 6, minus 20. Nah, kita boleh juga menggunakan T sama dengan minus 6. Ya, sehingga didapat 4 tambah minus 6, minus 2. 4 kurang minus 6, hasilnya minus positif 10. Nah, jadi kita dapat bahwa akar-akarnya itu, faktornya itu adalah P tambah 10 dikali P kurang 2. Nah, kita kembalikan lagi ya. Tadi kan P itu adalah X kuadrat tambah 8X tambah 7. Berarti P tambah 10 sama dengan berapa? X kuadrat tambah 8X tambah 7 tambah 10, 17. Sebaliknya, P kurang 2 adalah X kuadrat tambah 8X tambah 5. Ya, jadi kita sudah bisa memfaktorkannya menjadi X kuadrat tambah 8X tambah 17 dikali X kuadrat tambah 8X tambah 5. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan cara yang sama kita dapat melihat bahwa misalkan kita fokus mencari faktor-faktor dari X kuadrat tambah 8X tambah 17 atau akar-akar faktor-faktornya ya. Maka kita mencari A dan B yang jumlahnya 8, masih sama dengan tadi ya, dan hasil kalinya 17. Oleh sebab itu, pemisalan tadi masih bisa 4 tambah T dengan 4 kurang T. Masih bisa dilakukan. Dan kalau dikalikan, ternyata kalau kita perhatikan di sini, hasilnya adalah T kuadrat sama dengan minus 1. Adakah bilangan kuadrat real? Adakah bilangan real yang menjadi penyelesaian T kuadrat kurang sama dengan minus 1? Jelas tidak ada. Hasilnya adalah akar minus 1 atau kita kenal dengan I atau negatif I. Begitu ya, ada dua bilangan juga yang memenuhi tapi dalam I.
bilangan imajiner maksudnya. Jadi kita punya dua penyelesaian. Yang pertama minus 4 tambah I. Yang kedua minus 4 kurang I. Dari mana dapat ini? Ya, silakan nanti dicoret-coret supaya dapat hasil. Kenapa hasilnya jadi minus 4 tambah I dan minus 4 kurang I. Nah, yang kedua, kita coba perhatikan persamaan X kuadrat tambah 8X tambah 5. Nah, dalam hal ini kita juga mendapatkan T yang berbeda, yaitu T sama dengan minus akar 11 dan akar 11. Begitu ya. Nah, sehingga kita punya solusi nanti X sama dengan minus 4 tambah akar 11 dan minus 4 kurang akar 11. Sama seperti tadi, silakan dioret-oret bagaimana ceritanya sehingga dapat akarnya adalah minus 4 tambah akar 11 dan minus 4 kurang akar 11. Nah, sehingga kalau kita mencari hasil kali akar-akar real, yang kita kalikan adalah yang X3 kali X4, bukan X1 kali X2. Nah, kira-kira begitu ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 5. Nah, jadi kita sudah dapatkan penyelesaian masalah ini. Nah, langkah terakhir, kita coba melihat kembali penyelesaian masalah ini. Oke. Apakah X3 yang sama dengan minus 4 tambah akar 11 ini sesuai dengan hasil yang kita peroleh pada video sebelumnya? Ya jelas sesuai. Kenapa? Karena di sini kita punya dua penyelesaian. Dan hasilnya itu berada di antara minus dari 0, dari minus 1 sampai 0, dan satu lagi dari minus 8 sampai minus 7. Nah, angka detailnya kita bisa bandingkan nanti. Silakan kamu bandingkan dengan menggunakan kalkulator. Apakah hasil yang diperoleh menggunakan Excel dekat hasilnya dengan nilai minus 4 tambah akar 11 ini? Barangkali hasilnya akan sangat dekat. Begitu ya. Nah, jadi kita dapat menerima solusi tadi karena sesuai dengan apa yang sudah kita pahami sebelumnya. Kemudian, apakah mungkin kita menemukan alternatif penyelesaian yang lain? Nah, tadi kita memisalkan P sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 7. Apakah harus seperti itu pemisalannya? Contoh, kan bisa saja kita memisalkan P sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah 15. Nah, yang kita pakai adalah yang kedua, atau kita tidak mau pakai keduanya sama sekali. Misalnya, P sama dengan X kuadrat tambah 8X tambah katakan M. M-nya ini bebas aja, bilangan apa aja. Bisa saja. Seperti itu ya. Yang kedua mungkin, kita juga boleh memanfaatkan diskriminan dalam hal ini. Ya. Barangkali tadi kan kita mengelompokkannya menjadi dua ya. Yang pertama X kuadrat tambah 8X tambah 17. Yang kedua X kuadrat tambah 8X tambah 5. Kalau bisa saja kita menguji diskriminannya, karena kalau diskriminan lebih kecil dari 0, bagaimana? Ternyata akar-akarnya pasti imajiner. Kalau diskriminannya lebih besar sama dengan 0, berarti akar-akarnya real. Kira-kira begitu ya. Jadi hal ini juga dapat dijadikan alternatif penyelesaian masalah. Kemudian barangkali kita dapat menyimpulkan juga bahwa sesuai dengan yang kita dapati bahwa kita punya dua akar irasional, dua akar imajiner, dan ini pas ya, irasional karena bukan bilangan bulat atau bilangan pecahan. Nah, silakan dibuktikan pertanyaan tadi ya. Pertanyaan lanjutan mungkin yang kita bisa munculkan adalah kalau misalnya ini ya, X sama dengan A tambah BI. Apakah persamaan polinom yang koefisiennya bilangan bulat tadi, misalnya ya, mempunyai akar yang lain, yaitu A tambah minus BI, apakah ini selalu berlaku? Nah, silakan coba dianalisis, ditemukan jawabannya kira-kira bagaimana melalui percobaan-percobaan kalian. Kan ya? Oke. Atau misalkan kita bisa mendiskusikan, apakah jika A, B, C, D itu adalah barisan aritmatika, persamaan X tambah A kali X tambah B kali X tambah C kali X tambah D sama dengan N selalu dapat difaktorkan. Nah, barangkali seperti itu ya. Nah, kalian sudah mendapatkan tugas melalui video sebelumnya, beragam persamaan yang berbentuk seperti ini.
Nah, apakah kalian bisa melihat kesamaan polanya? Nah, seperti itu ya. Nah, barangkali begitu ya. Kita kembali ke awal, bahwa dari sini kita pahami bahwa menyelesaikan masalah persamaan tadi memang tidak sulit, ya. Tidak juga mudah. Mungkin kalau kalian tidak terlatih menyelesaikan masalah, itu tidak biasa kalian lakukan. Tapi paling tidak dari cara tadi kita dapat melihat bahwa memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah, dan melihat kembali penyelesaian masalah itu adalah hal yang penting dilakukan untuk memastikan dan menambah pemahaman kita. Kira-kira begitu ya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Ya, silakan kita bisa melakukan diskusi di forum diskusi. Silakan dijawab kira-kira apa menurut kalian jawaban dari pertanyaan itu. Juga ada tantangan dari Bapak tadi untuk membuktikan bagaimana cara membuktikan bahwa tidak mungkin ada akar rasional, ya, dengan menggunakan logika matematika kita atau penalaran kita, ya. Juga silakan kalian lihat kembali latihan yang sudah kita buat, baik melalui penugasan yang sudah kalian lakukan, yang dilakukan di Moodle, ya. Silakan kalian share data kalian supaya kita punya seperti dugaan kira-kira apa jawaban dari pertanyaan Bapak terakhir tadi. Nah, demikian video ini. Terima kasih buat perhatiannya. Silakan lanjutkan di kegiatannya secara mandiri.